Selamat pagi ya Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Kita hari ini akan belajar kembali. Bagaimana keadaan kalian? Apakah sudah siap? Siap Bu. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya bahwa kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo Yosep, pimpin temannya berdoa. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yosep. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan mengadakan presensi. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua Bu. Nah, alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Ini adalah bukti tanggung jawab yang kalian lakukan, bahwa dalam kita sebagai seorang pelajar harus memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab yang pertama, ya kita lakukan seperti pagi hari ini. Kita hadir ke sekolah dengan benar, misalnya menggunakan pakaian, tadi datang tepat waktu, kemudian kita sudah menyiapkan diri dan nantinya kalian akan mengerjakan tugas-tugas itu serta menyelesaikannya dengan tepat waktu. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai menyajikan teks berita. Dan kalian sudah mengumpulkan semua proyek kalian dalam bentuk teks berita, hasilnya sudah lumayan baik. Nah, teks berita itu penting kita pelajari. Kenapa? Karena di sana kita akan menemukan berbagai informasi yang disampaikan. Nah, siapa tahu satu di antara kalian nanti akan menjadi wartawan, kemudian editornya, kemudian ada bagian apa itu namanya? Ada yang tahu? Bagian production-nya. Nah, dan kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai teks iklan. Yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dari hasil pembelajaran itu nanti yang Ibu harapkan kalian dapat memahami pengertian, ciri dan tujuan dari teks iklan. Nah, hari ini kita batasi pembelajarannya hanya sampai teks iklan saja. Kemudian kegiatan yang kedua yang harus kalian lakukan hari ini adalah menganalisis informasi yang terdapat pada teks iklan. Nah, di sini nanti dua hal ini yang akan kalian pelajari. Perhatikan baik-baik. Semoga hari ini apa yang kita harapkan dapat tercapai. Kemudian tujuan pembelajaran kita tadi sudah Ibu sampaikan bahwa yang Ibu harapkan kegiatan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu memahami pengertian, kemudian ciri dan tujuan teks iklan itu. Kemudian kalian pun mampu menemukan informasi yang disampaikan oleh teks iklan itu. Apa sih informasinya? Kenapa iklan itu dibuat? Nah, seperti itu. Sekarang kalian masing-masing sudah kembali ke kelompoknya yang sudah masih kelompok minggu kemarin, karena Ibu akan membagikan kelompok untuk selanjutnya pertemuan setelah pertemuan ini. Jadi baru berganti kelompoknya karena sudah kita kesepakati bahwa kelompok kita akan berganti saat kegiatan pembelajaran sesuai dengan babnya ya. Jadi kembali ke kelompoknya dan perhatikan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, di sini ada dua buah gambar. Ya, perhatikan. Dari gambar ini
Kita lihat dari warnanya saja sudah menarik, bukan? Kemudian ada tampilan nih, artis cantik membawa sebuah botol kecil. Nah, bisa kalian perhatikan, kemudian tulisan-tulisan yang ada di sini bisa kamu perhatikan dengan baik. Dari sini nanti kalian akan menemukan ini apa ini namanya, ini apa. Kemudian dilihat dari cirinya, ini apa cirinya? Seperti apa toh ini? Tujuannya untuk apa? Dia ini dibuat. Kemudian ada informasi apa di sana? Nah, kalian perhatikan dengan baik. Oke, Ibu lihatkan kembali gambar yang lain. Nah, perhatikan gambar dan tulisan-tulisan yang ada di gambar ini. Kalian perhatikan dengan benar. Nanti Ibu harapkan dari gambar ini kalian bisa menemukan apa toh ini, gambar apa ini yang Ibu pasang ini. Kemudian tujuannya untuk apa gambar ini dipasang. Kira-kira pernah nggak melihat gambar seperti ini, Anim? Pernah, Ibu. Oke. Selain gambar, Anim pernah lihat kayak gini di mana? Ada di pinggir jalan. Pinggir jalan. Yosef? Di televisi, Bu. Di televisi, ya. Koran, Bu. Di Oh, di koran, ya. Mana di ini, Mading, Bu. Oh, di Mading. Bu. Oke, hebat semua hari ini anak Ibu. Berarti, nah, kalian sudah pernah melihat gambar seperti ini. Kalian sudah memperhatikannya dengan baik. Sekarang, gambar ini apa namanya gambar ini? Poster, Bu. Poster, itu kata si Epa. Ayo, mana Dini? Iklan, Bu. Oh, iklan, kata Ria, bagus. Ayo yang lain mana? Slogan, Bu. Slogan. Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi si Ria ya yang jawab ini iklan. Ya, Bu. Iklan, Ria bisa jelaskan iklan itu seperti apa, Ria? Iklan itu suatu gambar yang ditampilkan untuk mengajak seseorang untuk supaya membeli apa yang disampaikan dalam iklan itu, Bu. Nah, ini kan iklannya botol aqua. Nah, supaya orang tersebut meminum air mineral yang bermerek Aqua itu, jadi kata-katanya harus menarik seperti itu, Bu. Tuh. Terima kasih Ria. Ayo aplaus buat Ria dulu yo. Ayo, Kemudian tadi Ria sudah menjelaskan. Ada yang punya pendapat lain selain seperti Ria? Saya, Bu. Oke, Yosef. Iklan merupakan satu media promosi barang atau jasa yang disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, betul sekali. Jawaban Ria maupun jawaban Yosef itu sangat benar. Bahwa iklan itu dibuat untuk menarik orang lain. Nah, kenapa iklan dibuat untuk menarik orang lain? Walaupun itu dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, di sana kita sebagai pembuat iklan, jangan sembarangan menulisnya. Nah, sekarang dari bentuk tulisannya tadi Ria mengatakan bahwa iklan itu tulisannya menarik. Kenapa Ria harus menarik? Atau selain Ria? Ya, selain saya saja, Bu. Ya. Eva, Bu. Ayo, Eva. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa Ria tadi mengatakan bahwa iklan ini tulisannya harus menarik, dia bilang begitu. Kenapa kok harus menarik? Ya supaya bisa menarik minat orang untuk membeli, Bu. Kalau tidak ada kata-kata yang bersifat membujuk, nanti orang tidak mau membeli, Bu, barangnya. Hebat memang Eva ini, juara. Tepuk tangan dulu buat Eva. Iya. Dari tulisan yang menarik disitulah kita masuk pada tujuan dari seseorang membuat iklan. Nah, memberikan informasi.
Nah, di sini ada tulisan lindungi alam, lindungi kamu. Nah, di sini ada informasi yang disampaikannya bahwa kita harus melindungi alam agar alam tetap melindungi kita. Iya. Kemudian dari tulisan ini juga nantinya akan menimbulkan citra rasa suka. Nah, orang penasaran nih, apa tuh rasanya? Yang namanya aqua itu seperti apa? Nah, bagaimana toh rasanya nanti kalau saya ini membaca buku terus? Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari teks iklan itu juga tulisan ini juga akan membuat orang lebih mudah mengetahui isinya karena tulisannya nggak panjang nih. Kalau tulisannya panjang sekali, nah, orang lain akan susah untuk memahaminya isi dari iklan tersebut. Nah, kemudian biasanya selain iklan yang ada di depan ibu ini, biasanya yang Epa, biasanya ini yang suka beli skincare, Epa. Nah, Iya, Bu. apa ya iklan apa ayo? Yang skincare, bedak misalnya. Yang mana, Bu? Misalnya ini kan ibu iklannya cuman Aqua nih. Di Ya. televisi tadi ada yang mengatakan di televisi, kata si Anim tadi bilang. Di televisi ada iklan skincare. Nah, Epa kan senang nih pasti dengan iklan skincare gini Ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Epa tertarik karena apa? Karena tampilannya Menarik, Bu. ya, kata-katanya menarik. Ya, warnanya juga bagus. Warnanya juga bagus. Kemudian ininya, Bu, manfaatnya. Ya, betul. Jenta kok diam aja? Ayo, Jenta. Gimana, Jenta? Ya, Bu. Jenta senang tertarik iklan apa, Jenta? Iklan di televisi, Bu. Iklan tentang makanan, Bu. Makanan. Oh, Iya. ya. Berarti kalau iklan tentang makanan, Jenta, di sini ada nyam-nyam. Nah, Iya, semuanya enak Dari- itu, Bu. dari iklan ini apa yang Jenta temukan informasinya? Iya, itu ada nyam-nyam, Bu, di situ. Nyam-nyam itu enak dimakan, enak rasanya manis, Bu. Iya, bahwa nyam-nyam ini dari coklat gitu, Jenta ya. Iya, dari rotinya. coklat. Nah, informasi yang disampaikan bahwa ini adalah sebuah cemilan terbuat dari coklat. Gitu, Jenta ya. Iya. Iya. Kemudian tadi sudah tujuannya sudah ditemukan. Sekarang cirinya, ayo. Mana Neneng? Mana Neneng? Sudah kamu temukan belum, Neneng? Cirinya, Neng? Ayo, selain Neneng. Ya, Bu. Ya, ciri dari gambar yang kamu temukan, ciri iklannya ini seperti apa, Neng? Karena tadi teman-temannya sudah menyebutkan, misalnya tulisannya menarik, kemudian gambarnya cantik-cantik, nah, dan lain sebagainya sudah disebutkan temannya. Sekarang Neneng temukan cirinya apa aja itu, Neng? Nggak tahu, Bu. Neneng nggak baca bukunya ya. Bersifat membujuk, Bu, supaya orang tertarik. Iya, bersifat membujuk, persuasif gitu ya. Iya. Memiliki Ya, Bu. kalimat persuasif, menarik perhatian. Nah, Neneng pasti kalau melihat ini, wah nanti langsung beli sampo clear gitu. Memiliki bahasa yang bisa dimengerti, Bu, mudah dipahami. Ya, mudah Jelas, dipahami. Mudah Ya. dipahami, dimengerti, jelas itu yang seperti apa? Contohnya di sini gimana? Ya, itu seperti itu contohnya tentang makanan tadi, Bu. Oh, makanan, sukanya makanan. Iya. Ya, yang mana? Sukanya makanan saya, Bu. Ya, yang mana, Jenta? Yang nyam-nyam tadi, Bu, yang nyam-nyam. nyam-nyam. Di sini ada Nyam-nyam coklat. Saya suka coklat, Bu. Bahasanya bagus itu, Bu, kenikmatan dalam coklat. Iya, kenikmatan. Nah, itu, Iya. Bu.
Iya, ini adalah ciri yang kedua. Kemudian ada lagi cirinya? Ada lagi? Ada yang nemukan lagi? Ayo. Mana si Leo? Mana nggak ada suaranya Leo? Kenapa Leo? Iya, Kamu Bu. sakit? Enggak, Bu. Nah, teman-temanmu tadi sudah mengatakan bahwa ciri dari teks iklan tadi Jenta bilang persuasif. Kemudian bahasanya singkat, padat, dan jelas. Kamu boleh tambahkan. Punyamu apa, yo? Terlihat menarik kayaknya, Bu. Menarik. Gayanya menarik. Ya. Ya. Sri Herni, ada? Sri Herni, suara. Gambarnya dikemas menarik mungkin sehingga orang tertarik untuk melihat ataupun membelinya. Hebat semuanya. Nah, di sini bisa kita simpulkan kembali bahwa ciri dari tag iklan tadi yang sudah disampaikan teman-temanmu tadi, yang pertama adalah memiliki bahasa yang informatif, di mana bahasa itu mengandung informasi yang jelas tentang tag iklan tersebut. Kemudian tadi disebutkan juga oleh si Jenta, komunikatif. Nah, ada komunikasi antara pemilik produk. Nah, pemilik produk ini dengan calon konsumennya. Karena kalau tidak memiliki bahasa yang komunikatif, dia tidak bisa konsumennya tergiur untuk membeli atau menikmati seperti si nyam-nyam ini tadi. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bahasanya singkat. Nah, Dinta tadi mengatakan kalau bahasanya panjang itu bukan teks iklan, tapi teks deskripsi. Nah, seperti itu bedanya. Berarti teks iklan itu harus singkat ya, Bu? Iya, teks iklan itu harus singkat, jelas, dan padat. Di mana iklan itu dibuat untuk menarik orang lain. Kalau kamu membuat teks iklan ini panjang dan lebar, itu bukan iklan jatuhnya, tapi teks deskripsi. Begitu bukan? Ya, Bu. Nah, siapa tahu nanti di antara kalian ada yang menjadi produser. Nah, pemilik produk maupun jasa yang bisa diiklankan, misalnya Leo punya laundryan banyak, nah bisa nanti buat iklan. Nah, sekarang kita belajar iklan, makanya pembelajaran ini diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian si Jenta punya talenta bikin kue, nah, bisa mengiklankan kuenya, dipasang di mana-mana. Nah, makanya diperhatikan bagaimana caranya kita membuat teks iklan agar teks iklan itu lebih bagus, menarik konsumen, ya. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan LKPD tadi. Nanti Ibu kasih waktu masing-masing kelompoknya menampilkan. Tadi tugasnya ya, kalian menjelaskan pengertian, kemudian ciri, kemudian tujuannya. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kelamaan nggak itu 5 menit? Kelamaan kayaknya. Nanti diwakili ketua kelompoknya masing-masing, Ria, Epa, sama Anim. Ya? Sudah siap? Ada yang siap? Epa, Anim? Belum, Bu. Belum, Ayo, Bu. Eva. Masih. Apa soalnya tadi, Bu? Minta diulangi lagi, Bu. Ya, Masih belum kalian jelas. menjelaskan pengertian dari teks iklan, kemudian menjelaskan ciri dari teks iklan, kemudian tujuan dari teks iklan. Ayo, jangan berlama-lama, jangan bercanda kerja kelompoknya ya. Segera diselesaikan agar kita bisa melanjutkannya lagi.
Ayo kelompok siapa yang sudah duluan, boleh dibacakan. Anim, sudah belum Anim? Waduh, Anim ini. Kelompok kami dulu Bu. ya. Enggak. Ya, pengertiannya dulu. Pengertian iklan, salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen. Boleh. Jenta boleh menanggapi, Jenta, bagaimana jawaban si Anim, Jenta? Apakah itu menurutmu benar atau ada yang perlu kamu tambah, Jenta? Ya Bu, yang bersifat persuasif Bu. Saya menambahkan dari Bu Anim ya. Oh, iya. Membujuk ya. Ditambah Anim, kata Jenta ditambah dengan kata Iya, menambahkan punya Bu Anim. Ya. Menambahkan itu punya Anim Kelompok tadi. Anim. Ya, Mm-mm. terima kasih Jenta. Ya. Yo, kelompok siapa lagi yang sudah tadi? Epa? Ya Bu, teks iklan. Bu, bisa yang diloncat dulu ya Bu. Boleh, Ciri umumnya. Ya, boleh. Ciri dari teks iklan informatif Bu. Ya. Dan bahasanya singkat dan padat. Terus? Gambar serta tulisannya menarik. Ya. Ya, terus tujuan pembelajarannya supaya menimbulkan yang tadi keinginan untuk membeli tadi, persuasif Bu. Ya. Ya. Ada lagi tujuannya cuma satu? Ada yang mau menambahi kelompoknya si Epa? Ayo kelompok. Ayo Bu, Ya, tujuan Bu. Tujuan iklan itu memberikan informasi terhadap suatu produk. Ya. Yang kedua, upaya untuk menimbulkan cita rasa suka dari pembaca iklan terhadap produk yang diiklankan. Terus? Yang ketiga, meyakinkan masyarakat tentang kebenaran suatu produk. Ya. Dan yang keempat, membuat atau mempermudah konsumen mengetahui spesifikasi suatu produk, baik itu harga, fungsi, manfaat, dan lain-lain. Itu Bu. Oke. Sudah semua kelompok yang lain diperhatikan. Nah, sekarang nanti tugasnya setelah selesai dikumpulkan ya. Dikumpulkan, nanti Ibu periksa. Setelah jam terakhir nanti akan Ibu kembalikan kembali. Apabila ada catatan, segera diperbaiki. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi kalian sudah menjelaskan pengertian dari teks iklan, kemudian tujuan dan fungsinya. Sekarang Ibu ulang kembali bahwa teks iklan itu adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik dengan tujuan mempengaruhi khalayak banyak dan sasarannya adalah masyarakat, serta digunakan untuk menyampaikan gagasan atau ide tentang produk atau jasa. Kemudian dari tujuannya dari teks iklan, memberikan informasi terdapat suatu produk, baik itu barang dan jasa. Jadi diingat ya, bahwa yang diiklankan itu tidak hanya barang. Nah, bisa juga jasa, misalnya seperti laundry tadi ya. Kemudian upaya untuk menimbulkan citra rasa suka dari pembaca iklan tersebut, baik itu produk yang diiklankan. Kalau citra rasa ini berarti kalau barang bisa tidak kok barang. Kalau jasa tidak bisa bukan? Nah, berarti barang kalau citra rasa dirasa-rasa gitu. Tapi kalau jasa kita rasa mungkin dari pelayanannya, ya kan? Misalnya laundry tadi dari pelayanannya seperti apa. Kemudian yang ketiga meyakinkan masyarakat tentang kebenaran sebuah produk. Nah, membuat iklan pun jangan mengacu karena iklan itu pasti bohong gitu ya. Kita pun harus meyakinkan bahwa produk yang kita miliki itu benar-benar ada seperti itu. Jangan tidak ada.
Nah, seperti memang kalau sampo yang benar adalah membersihkan kulit kepala. Nah, itu benar kata-kata seperti itu. Kemudian tujuan berikutnya, membuat atau mempermudah konsumen mengetahui spesifikasi produk, baik itu harga, kemudian manfaat, kemudian fungsinya. Nah, biasanya banyak sekali kita lihat iklan-iklan itu menuliskan fungsinya untuk apa, kemudian dia itu harganya berapa, terjangkau ada atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dari ciri teks iklan. Ciri dari teks iklan tadi. Ayo, komunikatif. Apalagi? Bahasanya singkat, padat, dan jelas, Bu. Bahasanya singkat, padat, dan jelas. Ada yang punya lagi? Ayo. Berima, Bu. Apa itu tadi? Ulangi. Berima. Berima. Berima dan persuasif, Bu. Oh iya, persuasif. Bujuk dan mengajak, Bu. Membuka. Gambar dan tulisan menarik. Iya. Betul. Oke, sekarang pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, jangan lupa tugas tadi harus dikumpulkan. Nanti sebelum jam terakhir akan Ibu serahkan ke masing-masing ketua kelompok ya. Jadi kalau ada perbaikan diperbaiki. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah mengikutinya dengan antusias. Ibu senang sekali. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang di rumah ibunya punya produk, barang maupun jasa yang harus diiklankan, bantulah orang tuamu untuk menuliskan kata-kata sesuai dengan yang kita dapatkan tadi ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.